Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya pagi hari ini didampingi oleh Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD, dan Wamen Kumham, Pak Edi Hirij. Dan pada pagi hari ini tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan, sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 garing PUU 7 garing 2009, dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat real, dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Nah, terkait dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Indonesia tahun depan, karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3%, dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita ditargetkan 1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu selanjutnya kami minta Pak Menko Polhukam untuk menambahkan penjelasan. Silakan Pak Menko. Baik, saudara sekalian, aspek hukum dan peraturan perundang-undangan terkait keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tertanggal 30 Desember ini adalah karena alasan mendesak atau kebutuhan mendesak. Sesuai dengan putusan MK nomor 138 PUU 7 2009 yang waktu itu saya sebagai ketua MK menandatangani, alasan dikeluarkannya Perpu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak, ya, kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang. Tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada, atau sehingga terjadi kekosongan hukum, atau yang ada itu tidak memberi kepastian. Misalnya karena diberi waktu tanggal sekian lagi gitu, tidak ada kepastian. Lalu yang ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa dibahas melalui prosedur normal karena lama, harus melalui tahap 1 sekian lama lagi, lalu tahap 2 dan seterusnya. Oleh sebab itu pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya Perpu nomor 2
tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya yang secara global maupun nasional mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Oleh sebab itu, langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan, maka Perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu. Itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Cukup ya. Jadi sesuai dengan MK, beberapa pengaturan yang disempurnakan, itu yang utama terkait dengan ketenaga kerjaan, yaitu terkait dengan upah minimum, alih daya, kemudian sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 1 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, penyempurnaan sumber daya air, itu adalah substansi pemanfaatan sumber daya air bagi kepentingan umum, dan perbaikan kesalahan typo atau rujukan pasal, legal drafting, dan kesalahan lain yang non-substansial. Yang lain seluruhnya disempurnakan sesuai dengan pembahasan dengan KL terkait, dan juga sudah dikomunikasikan dengan kalangan akademisi. Apakah ini otomatis menghapus inkonstitusional bersyarat yang ditetapkan oleh MK? Ya, jadi undang-undang yang undang-undang terkait omnibus yang Undang-Undang Nomor 13 kan sudah menang juga di gugatan MK, sehingga tentu secara konstitusional Perpu ini adalah mengganti daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentu Undang-Undang Perpu ini mengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Sosialisasi sudah dilakukan dan pemerintah sudah punya tim sosialisasi dan seluruhnya sudah dilakukan konsultasi dengan stakeholder terkait. Ya, target 1.200 itu kan tahun ini kita harus capai 1.200. Nah, terus tahun depan itu kita harus naikin lagi tambahan 200 triliun, jadi 1.400 triliun. Tadi saya bicara 1.200 triliun adalah target sampai dengan tahun 2022. Nah, tahun depan kita butuh 1.400 triliun. Nah, 1.400 triliun ini bukan angka yang biasa, karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar 900. Sehingga dengan demikian ini dua tantangan yang harus dicapai tidak mudah. Dan seluruhnya karena pengusaha wait and see terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Menko tadi ya, saat sekarang alih daya itu sektornya ditentukan oleh pemerintah melalui PP. Jadi kalau sebelumnya kan dibuka secara keseluruhan sektor. Nah, kemarin pemerintahan daripada Serikat Buruh untuk dibatasi, dan itu semua sudah kita ikuti.
Oh, bukan upah sektoral, ini kita bicara alih daya. Ya. Alih daya sebelumnya dibuka total untuk seluruh sektor. Kemarin diminta oleh serikat buruh di sektor tertentu saja. Nah, sektor itu nanti kita masukkan di PP. Ya. Baik. Segera. Pengupahan itu sudah mengikuti apa yang diminta oleh serikat buruh. Jadi kalau sebelumnya adalah unsur inflasi dan unsur pertumbuhan ekonomi, sekarang dua-dua unsur itu dimasukkan ditambah unsur daya beli masyarakat di kabupaten masing-masing. Jadi ada indeksnya dan itu nanti diatur dalam PP dan Permenaker. Baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.